Kisi-kisi nomor 31 atau esai yang pertama. Kompetensi dasar yaitu mengenal konsep pemrograman visual. Indikator soal yaitu menjelaskan keunggulan pemrograman visual untuk pemula dan penerapannya. Kita lihat contoh soalnya. Misalnya ada soal nanti pemrograman visual seperti Scratch menjadi pilihan yang menarik dalam pembelajaran informatika untuk kita sebagai pemula. Nah, bandingkan dua keuntungan utama penggunaan Scratch dengan pemrograman berbasis teks atau kita mengetik sendiri kode programnya seperti Python, PHP, C, C++, C Sharp bagi siswa atau kita yang baru belajar. Nah, berikan satu contoh program sederhana yang dapat dibuat dengan Scratch untuk memperjelas jawaban Anda. Nah, kita lihat pembahasannya. Ada dua keuntungan utama dalam penggunaan Scratch dibandingkan pemrograman berbasis teks seperti Python bagi kita sebagai pemula. Yang pertama, lebih mudah dipahami dan dioperasikan. Yang kedua, lebih menarik dan interaktif. Nah, contoh programnya yaitu membuat game sederhana menangkap apel. Nah, ketika bendera hijau kita klik, apel jatuh dari atas nih dan pengguna menggerakkan keranjang ke kiri dan ke kanan untuk menangkap apel tersebut. Soal nomor 32, kisi-kisi nomor 32, kompetensi dasar yaitu memahami cara kerja program sederhana. Indikator soal yaitu menerapkan penggunaan tipe data yang utama dalam skenario program kuis. Kita lihat contoh soalnya seperti apa nanti. Dalam membuat game tebak angka diskret. Nah, kamu akan menggunakan tipe data numerik, string, dan boolean. Jelaskan bagaimana setiap tipe data tersebut digunakan dalam game tersebut. Berikan masing-masing satu contoh variabel dan fungsinya. Nah, ini kita contohkan jawabannya seperti ini. Tipe data numerik yaitu menyimpan angka yang ditebak dan skornya. Contoh angka benar, angka yang harus ditebak. Tipe data string atau teks yaitu menyimpan pesan dan pertanyaan. Contohnya pesan umpan balik berisi coba lagi atau Anda benar. Tipe data boolean yaitu menentukan kondisi benar atau salah. Contoh, tebakan benar. True jika tebakan sesuai, false jika tebakan salah. Oke, kisi-kisi nomor 33. Kompetensi dasar yaitu memahami cara kerja program sederhana. Indikator soal, menganalisis dua kategori blok kode esensial dan memberikan contoh interaksi. Kita lihat contoh soal esainya seperti apa. Yang ketiga, dalam Scratch, setiap kategori blok kode memiliki fungsi yang berbeda tentunya ya. Sebutkan dua kategori blok yang penting dalam membuat program game sederhana dan jelaskan fungsinya. Nah, berikan contoh penggunaannya secara bersamaan. Kita jawab, contoh jawabannya seperti ini. Blok event misalnya, untuk memulai program misalnya, when green flag click. Yang kedua, block control yaitu mengatur alur, misalnya repeat until untuk mengulang perintah sampai kondisi tersebut tercapai. Contoh penggunaan bersama nih. Ketika bendera hijau kita klik, sprint bola terus bergerak maju menggunakan repeat until sampai bola menyentuh dinding. Kisi-kisi nomor 34 yang esai. Kompetensi dasar yaitu menjelaskan dampak negatif media sosial dalam terhadap kualitas interaksi sosial dan memberikan contoh konkretnya. Nah, indikator soalnya yaitu peserta didik dapat menjelaskan mengapa media sosial dapat menyebabkan menurunnya kualitas interaksi sosial dan memberikan satu contoh konkret dari fenomena tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat contoh soalnya seperti apa. Nah,
Meskipun media sosial mempermudah komunikasi, dampaknya negatif juga nih dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan salah satu dampak negatif media sosial terhadap interaksi sosial dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti ini. Media sosial dapat membuat orang lebih sibuk dengan dunia digital daripada berinteraksi langsung, sehingga hubungan sosial menjadi dangkal, renggang. Contohnya saat makan bersama keluarga, anggota keluarga justru sibuk bermain handphone atau kita, sehingga jarang berbicara satu sama yang lainnya. Seperti kita di kelas nih. Ketika jam istirahat, semua teman-teman asik dengan handphonenya masing-masing. Alhasil, kita jarang atau tidak sama sekali interaksi dengan teman sebangku kita. Kisi-kisi yang terakhir 35, kompetensi dasar yaitu menjelaskan upaya penanggulangan hoax oleh platform media sosial. Nah, indikator soal yaitu peserta didik dapat menyebutkan minimal 3 cara yang dilakukan Facebook nih untuk menanggulangi penyebaran hoax dan menjelaskan mengapa langkah-langkah tersebut penting dalam menjaga informasi yang akurat di platform media sosial. Kita lihat nih bagaimana cara menjawabnya. Beberapa platform media sosial seperti Instagram dan Facebook telah mengambil langkah untuk mengurangi penyebaran hoax nih. Sebutkan 3 upaya yang dilakukan dan jelaskan mengapa upaya tersebut penting. Nah, kita lihat bagaimana pembahasannya. Satu, memberikan label peringatan pada konten yang belum terverifikasi. Nah, ini membantu pengguna berhati-hati sebelum mempercayai informasi tersebut. Dua, menghapus iklan palsu, yaitu meminimalkan penyebaran hoax yang sering dilakukan oleh akun fake atau tidak asli. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemeriksa fakta, yaitu dengan memastikan informasi yang beredar sudah dicek kebenarannya. Seperti itu.